Selamat pagi Ibu dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Indun. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah sehat selalu Ibu. Terima Alhamdulillah. kasih sudah bisa menyempatkan waktunya untuk bergabung dengan kami. Perkenalkan Ibu Indun, yang dihadapi oleh Ibu Indun adalah orang tua siswa kelas 7, rentangan usia antara 11 hingga 12 tahun, Bu Indun gitu. Kebanyakan ini adalah siswa perempuan, remaja putri yang dari sedang mengalami proses dari masa anak-anak ke remaja itu. Nah, pada pagi hari ini materi yang kami minta untuk dibahas lebih mendalam dari Ibu Indun yaitu bagaimana pentingnya kematangan emosional pada diri remaja khususnya gitu ya, karena kenapa materi ini penting dilatar belakangi seringkali kita baik guru atau orang tua itu terkadang terjebak fokus pada masalah akademik saja gitu, sementara pada kenyataannya dalam menjalani hidup dan kehidupannya di masa depan ternyata bukan hanya aspek intelektual saja yang dibutuhkan gitu. Bagaimana dia mampu mengendalikan emosi, bagaimana dia mampu mengekspresikan emosi, ini pun tidak kalah penting dibandingkan dari sisi intelektual dan masalah akademik gitu. Itu barangkali Bu Indon gitu yang melatar belakangi kenapa materi ini penting untuk disampaikan. Mangga Bu Indun gitu untuk lebih lanjut silahkan menyampaikan pemaparan materinya. Terima kasih, Bu Isti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Bapak. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan SMP Taruna Bakti yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan materi ini. Ya, memang saya orang yang selalu bergelut dengan anak-anak dari TK sampai dengan perguruan tinggi ya. Jadi itu saya dari tahun 90 sehingga itu ya mungkin udah menjadi satu kesatuan dengan jiwa saya sendiri untuk bagaimana cara mengembangkan siswa-siswa yang pada saat remaja terutama. Oke, saya minta share screen-nya. Mohon Mbak Isti, Bu Isti. Saya setuju dengan pendapat bahwa emosi itu perlu dibutuhkan kematangan. Itu karena kita nggak mungkin untuk mengejar-ngejar motivasi anak kalau dia emosinya tidak matang. Jadi kalau kita lihat dari teorinya, awal dari motivasi itu diawali dengan pengertian emosi dulu. Jadi bukan langsung daripada kognisi. Kognisi adalah mengerjakan tugas-tugas yang terkait dengan benar dan salah. Jadi misalnya yang tadi Bu Isti bilang bahwa terkait dengan akademik, itu adalah persoalan yang bisa dijawab dengan benar dan salah. Sementara kalau emosi itu bukan, dia harus mempertimbangkan, saya harus berbicara seperti apa. Dia harus mempertimbangkan saya akan mengambil keputusannya seperti apa, supaya baik di saya maupun baik di akademik maupun baik di orang tua ataupun di masyarakat. Jadi memang emosi ini cukup besar perannya di dalam perilaku siswa. Kenapa itu tepat di remaja? Karena remaja itu adalah merupakan pribadi yang sedang bergejolak. Dalam situasi pribadi bergejolak, kalau kita memasukkan suatu nilai-nilai sosial, itu akan mudah dia terima. Karena dalam gejolak itu, dalam gejolak itu, pembimbingnya, orang tua, ataupun guru, atau siapapun, memberikan pengertian-pengertian yang objektif. Ya, jadi saya harapkan untuk putra-putri kita yang remaja ini
Jangan dengan suatu nasihat, tapi dengan diskusi. Supaya anak mengerti apa yang dimaksud orang tuanya, dan orang tua juga paham apa yang diharapkan oleh anak. Interaksi ini yang akan meningkatkan kematangan emosi siswa. Ini sudah Bu share-nya? Nggak bisa? Nggak kedengeran Bu? Ibu, kita yang nge-share atau ibu yang nge-share? Ibu Bu? Oke, siap Bu. Oke. Bisa Bu? Ada? Kita yang nge-share. Sebentar Bu. Oke. Udah Bu. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke ya, jadi di sini saya ingin mengungkapkan pentingnya kematangan emosional remaja untuk mengembangkan kemampuan mengekspresikan ide pikiran. Jadi kita tidak bisa menuntut siswa kalau hanya dia pinter, di dalam akademik dia nilainya baik semua, tetapi kalau dia tidak bisa mengekspresikan ide pikirannya, orang lain tidak tahu bahwa dia itu pandai. Orang lain tidak tahu bahwa dia orangnya kritis. Bisa mengkritisi sesuatu. Kenapa? Karena untuk mengekspresikan tidak dibutuhkan hanya pikiran, tetapi rasa. Rasa malu, rasa takut salah. Ini yang banyak terjadi di Indonesia. Bahwa kita suka sulit untuk mengekspresikan ide-ide pikirannya karena takut salah. Saya kalau ngajar biasanya suka tanya, ada yang bertanya? Tidak ada. Tapi begitu saya akhiri kuliah saya, langsung brudul. Mahasiswa itu deketin saya untuk bertanya. Jadi mereka nggak berani berekspresi tentang apa yang ingin dia tanyakan. Jadi makanya kenapa pentingnya kematangan emosional. Next. Kita ekspresi belajar sukses itu bukan ditentukan oleh nilai. Bukan ditentukan oleh angka. Sekalipun angka itu dituntut oleh akademik. Jadi kalau kita lihat ungkapannya Mas Menteri, dia selalu mengungkapkan dia berprestasi di sekolah, tapi belum tentu dia sukses di masyarakat. Itu yang harus kita kritisi. Kenapa kok seperti itu? Karena kita mengharapkan anak itu bisa mengekspresikan ide pikiran secara konseptual pada suatu seminar. Jadi kalau dia seminar, dia malu-malu, dia tidak bisa berbicara ide pikirannya, maka itu orang tidak akan mengerti apa yang mau dia utarakan. Dia sukses dalam berbisnis, dia harus negosiasi, dia harus marketing, dia harus bisa tahu untung ruginya untuk bisnisnya dia. Dan itu harus dia bisa ekspresikan kepada orang lawan bisnisnya. Posisi kerja sebagai pemimpin, berhasil memimpin suatu perusahaan. Dia harus bisa mengungkapkan ide pikirannya supaya klien-kliennya itu mau menerima apa yang menjadi tawaran dia. Kemudian kalau dia sebagai peneliti, saya kira dia selalu melakukan penelitian dan dia bisa mengekspresikan hasil pemikiran penelitiannya itu, misalnya di Bappenas dan sebagainya. Saya kira ibu bapak pasti mengharapkan anaknya bisa sukses seperti itu. Makanya apa yang kita harus kritisi atau apa yang harus kita bina untuk anak-anak kita, mungkin saya akan uraikan setelah ini. Next.
Anak itu harus belajar menyesuaikan diri. Untuk menyesuaikan diri, makanya dia harus ditunjang oleh persepsi sesuai dengan objeknya. Itu waktu dia kecil. Selama persepsinya benar untuk apa yang terkait dengan kognitif, itu akan dia kembangkan selalu menjadi tajam pengamatan dia terhadap apapun yang dia amati. Terus berkembang dengan dia bisa belajar berelasi. Apa yang dia dengar, dia bisa menanggapi dengan pernyataan-pernyataan sesuai dengan apa yang ingin dia ungkapkan. Kemudian dia belajar menyesuaikan diri dengan orang lain. Jadi tidak hanya berdua. Kalau ini kan berdua, yuk aku minta maaf ya, ayo kita main lagi yuk. Itu kemampuan untuk minta maaf itu nggak mudah buat remaja. Tapi bukan kita juga harus paksa. Kemudian dia kembangkan dalam suatu kelompok. Dia akan pelajari apa yang diungkapkan oleh orang dan dia akan belajar untuk bagaimana menanggapi pernyataan sekalipun itu adalah gurunya. Dia harus tahu sikap terhadap guru maupun terhadap teman itu berbeda. Misalnya saja, kalau dengan teman dia bisa ngomong lo gue gitu. Tapi kalau dengan guru tidak sepantasnya lah dia mengatakan seperti itu. Dan yang kita harapkan adalah kalau dia gagal, dia mengerti apa yang dia gagal, yang membuat dia gagal, dan dia ingin untuk bagaimana mengembangkan untuk bisa menjadi sukses. Saya selalu ungkapkan kepada mahasiswa saya kalau dia gagal. Saya selalu mengatakan, ini awal dari keberhasilan kamu. Bukan ini menjadi sesuatu yang menakutkan buat diri kamu. Kenapa? Karena kalau dia gagal, dia akan melakukan evaluasi diri yang lebih dalam. Dan kondisi itu disertai apa? Oh, saya gagal ini berarti saya kurang belajar dengan baik. Oh, kemarin karena teman-teman saya ingin ngobrol sama saya, berarti saya harus batasi. Kalau saya batasi ngobrol sama teman saya akan tersinggung nggak ya? Itu pertimbangan-pertimbangan emosional dengan pemikirannya bergelut di dalam pikirannya yang membuat dia akhirnya mengambil suatu keputusan. Oke, next. Penyelesaian diri baik sebagai makhluk sosial bisa berinteraksi dengan orang lain. Interaksi tidak lepas berkaitan dengan fungsi emosi. Bu, maaf, saya pulang terlambat. Padahal mukanya sudah kerong ya si ibu. Kalau anak itu sudah mau menunjukkan simpati kepada ibunya untuk minta maaf, tolong jangan dimaki-maki. Ini remaja yang kita hadapi. Oke, tolong kamu jelaskan, kenapa kamu sampai bisa terlambat? Itu yang kita tanyakan. Supaya anak itu merefleksikan apa yang sudah dilakukan dan dia menilai bahwa apa yang dia refleksikan itu salah atau benar. Itu nanti dia lihat dari ekspresi ibu bapaknya yang menerima dia. Jadi kalau anak sudah mengakui kesalahan, jangan dimaki-maki. Karena pada saat itu justru terjadi pertukaran reaksi emosi antara ibu dengan anaknya. Contoh ya, ada nih klien saya. Dia dimintain tolong sama ibunya. Tolong dong, ini kasur dijemur keluar. Oke. Dia dengan lapang dada, dia akan bantu ibunya. Tapi karena kena matahari, maka anak itu menggernyitkan matanya. Ibunya mengatakan, kamu kenapa sih? Kalau dimintain tolong pasti nyurang, ngomel, protes. Jadi anaknya kesel. Siapa yang marah, siapa yang kesel? Saya nyurang karena kena matahari. Jadi hati-hati. Dan ini remaja, kalau sudah diperlakukan gitu, keseringan ibunya melakukan seperti itu yang membuat anak itu menjadi jengkel.
Nah, kalau sudah jengkel, apa yang terjadi? Apapun yang dikatakan orang tua nggak didengar. Jadi kita harus hati-hati. Karena padahal dia butuh ketegasan bagaimana saya harus berekspresi supaya orang lain mau mendengar apa yang saya ungkapkan. Kalau itu tidak terjadi, karena selalu jengkel dan jengkel, dia selalu masih sibuk dengan mengatasi kejengkelan-kejengkelannya tadi, maka pemikiran dia menjadi tidak smooth, tidak terstruktur, dan kreativitas dia tidak berkembang. Oke, next. Keterlibatan emosi dalam berpikir. Pengenalan reaksi emosi yang akurat. Jadi maksudnya, saya gembira, makanya saya tertawa. Saya tersenyum karena saya harus bersikap ramah. Gitu ya. Itu ekspresi yang akurat. Jadi jangan sampai terjadi dia ngomel-ngomel terus ibunya mengatakan, "Kamu jangan ngomel dong. Mama lagi capek. Kenapa kamu ngomel?" Jadi akhirnya muncul ketakutan. Kalau dia kesel, dia tidak berani mengadu argumentasi dengan lawan bicaranya. Kenapa? Karena saya takut kalau saya mengadu argumentasi, nanti dia mungkin lagi kesel atau lagi nggak senang, moodnya tidak baik, dia akan marah. Jadi lebih baik saya diam. Akhirnya dia rugi. Rugi tidak pernah melatih mengekspresikan ide pikiran dia. Oke? Jadi reaksi emosi harus akurat. Terkait dengan pemahaman masalah yang tepat akan menghasilkan keputusan yang benar. Ini yang kita harapkan. Sehingga anak itu berani mengambil keputusan untuk kepentingan dirinya. Misalnya, saya melihat bapak saya sukses. Saya nggak mau kalah. Kenapa? Karena bapak itu adalah identifikasi dari anak laki-lakinya. Jadi bapaknya sukses, dia menilai itu positif dan saya ingin sama seperti bapak saya. Identifikasi. Jadi kalau bapaknya sukses, anaknya misalnya males-malesan, lalu bapaknya ngomong gini, "Kamu, kalau kamu berhenti kuliah, berarti kamu diakuinya SMA. Kamu bekerja 1 jam cuma dihargai 500.000. Papa 1 jam dihargai 5 juta. Kamu mau yang mana?" Nah, si anak itu pasti pengen kan seperti bapaknya. Tapi gimana caranya? Itu anaknya sampai bingung. Itu pasien saya, itu kejadian betul. Anaknya sampai bingung karena dia sendiri mempunyai hambatan di dalam mengatur aktivitasnya. Jadi dia butuh bantuan dari bapaknya. Bukan cuma diiming-imingi, tapi ajak dia ngobrol untuk dia menjadi yakin bahwa untuk mengatasi hambatan saya harus seperti apa. Alhamdulillahnya waktu itu mereka menikah, saya diundang, dan dia sekarang sudah sukses. Aku tadinya deg-degan, tapi saya memang harus mengkonsul bapaknya. Jangan mengiming-imingi. Itu akan mengganggu perasaan dia. Tapi kita ajak diskusi. Remaja dengan SMP, pemikiran critical thinking-nya sudah mulai berjalan. Jadi adu debat. Cuman kita juga jangan ngotot sebagai orang tua merasa dirinya benar. Karena mereka juga mempunyai suatu pendapat yang memang selevel dengan umurnya. Jadi dia sedang belajar. Itu yang harus kita pikirkan, bahwa dia sedang belajar. Dia sedang tumbuh. Dia butuh orang tua untuk menselaraskan pikiran dia dengan perasaannya untuk bisa memberikan perilaku yang sesuai yang diterima oleh lingkungan. Keterampilan memberikan reaksi emosi yang akurat dan pemahaman masalah yang tepat akan mudah mengenali perbedaan reaksi emosi pada situasi yang bervariasi. Jadi pas SMP ini dia baru belajar.
Jadi kalau dia protes, dia apa, itu tolong jangan ditanggapi dengan marah atau kesal dan jengkel. Tapi diajak bicara. Oke, papa lagi repot nih sekarang. Nanti hari Sabtu ya kita ngobrol. Jadi minta waktu, kasih waktu dia untuk bisa mengembangkan untuk mengembangkan kematangan emosi dia. Oke, next. Kecakapan reaksi emosi pada situasi yang kompleks. Persepsi emosi itu harus akurat. Jadi, wah, papa saya kayaknya capek. Saya nggak akan deh ganggu. Gitu. Itu akurat. Tapi kalau dia papanya capek, dia tetap ngejar. Wah, aku minta uang mau beli motor nih. Itu pasti papanya kesel. Dan dia tidak sadar bahwa papanya itu sedang capek dan sedang banyak pikiran. Jadi bagaimana cara dia menilai bapaknya itu sedang oke, saya ajak ngobrol? Atau dia melihat papanya atau ibunya sedang kesel, jadi tidak bisa diajak ngobrol. Itu persepsi emosi. Kenapa? Atau terhadap materi pelajaran. Kenapa ya saya gagal? Rasanya malu. Masa soal yang gampang nggak bisa? Lalu dia pahami apa ya yang terjadi pada diri saya. Oh, kayaknya saya belajarnya belum serius nih. Gitu. Dia sadari sendiri. Tidak usah kita kejar-kejar, kamu harus belajar. Nggak perlu. Ya. Anak saya mahasiswa. Saya dapat surat nih dari rektor, dari akademik bahwa anak saya itu IPK-nya begini-begini. Saya nggak mau ribut sama anak saya karena dia sudah mahasiswa. Jadi saya cuma bilang, saya tidak mau kamu dikeluarkan dari universitas itu. Tolong kamu pikirkan apa yang harus kamu perbuat. Karena dia sudah mahasiswa. Menurut saya nggak perlu mengatakan, ayo kamu belajar, kamu nggak boleh main. Kamu pikirkan apa yang harus kamu perbuat. Gitu. Jadi supaya anak itu memang berpikir, tidak terus dia abaikan. Karena saya menuntutnya bukan kamu harus belajar. Saya menuntutnya adalah kamu pikirkan. Jadi akhirnya orang ini kalau persepsi emosinya benar, persepsi pemahamannya oke, maka dia akhirnya merubah sikap belajarnya. Akhirnya dia menemukan, tuh kan, kalau saya belajarnya benar, saya pasti hasilnya juga baik. Jadi yang menemukan bukan orang tua, yang menemukan anak-anak itu sendiri. Persepsi emosi dan persepsi pemahaman yang baik akan mengembangkan kemampuan pemahaman terhadap reaksi emosi dengan tindakan yang sesuai. Jadi secara bertahap, anak itu akan berkembang perilakunya, akan berkembang sikapnya dalam menghadapi masalah. Next. Pengelolaan emosi dan ekspresi berpikir. Integrasi antara reaksi emosi dan pemahaman yang tepat akan selalu menghasilkan reaksi positif. Jadi kita juga harus berpikir untuk mereka belajar menanggapi sesuatu dengan pemikiran yang positif. Reaksi konsep pemikiran yang akurat perlu diekspresikan. Perlu. Karena belum tentu akuratnya itu yang diharapkan ibu bapak. Tapi kalau dia nggak ngomong, kita nggak tahu ekspresinya dia benar atau tidak. Makanya tadi saya bilang, kalau remaja jangan dimarahi. Sebaiknya remaja itu diajak ngobrol. Maka dibutuhkan energi yang mendorong agar konsep pemikiran itu bisa diekspresikan. Jadi janganlah kita membuat siswa itu menjadi takut. Kayak teman saya waktu itu. Dan orangnya gini. Kalau aku jadi ibu udah tak jiwit, udah tak kampleng gitu. Saya cuma bertanya, Mbak, kenapa mesti dijiwit? Emang itu efektif? Mencubit, memukul, efektifkah? Dipukul dia tahu rasanya sakit.
Tapi apakah nalarnya jadi jalan? Enggak. Jadi bukan dipukul. Pukul tuh hanya sakit untuk menghindari dari apa yang dirasakan sakit. Tapi yang kita kejar kan pikirannya. Supaya dia bisa mengatur emosi dia dengan pikirannya itu selaras. Gitu. Misalnya nih, Tuti, besok kita diskusi yuk. Ayo, tapi apa yang harus kita siapkan terlebih dahulu? Itu suatu interaksi yang antara pemikiran dan perasaannya. Ingin belajar bersama, itu kebutuhan emosi dia untuk bisa berbagi. Kemudian, tapi oke, kognitifnya apa? Jangan sampai akhirnya menjadi ngobrol. Gitu. Next. Ekspresi berpikir dan empati. Empati ini dikembangkannya di mana? Di keluarga, interaksi. Makanya selalu saya suka bertanya sama orang tua. Ibu, kalau misalnya kondisi makan, itu suka bersama nggak? Justru dalam kondisi makan, kita ngobrol bersama. Kita waktunya sempit banget untuk ketemu anak, bukan? Zaman sekarang apalagi. Bapaknya mungkin kerja di Jakarta, ibunya juga sibuk bekerja. Nah, kapan dia mengembangkan empati? Di saat makan bersama. Jadi saya pernah lihat ya, ada satu keluarga datang di situasi restoran. Begitu duduk mereka buka HP-nya masing-masing. Kapan dikembangkan empatinya? Ajak ngobrol anak-anak itu. Kasihan kalau enggak. Jadi karena bapak ibunya juga buka HP, ya dianya juga buka HP. Gitu. Ya, barangkali ini generasi yang memang generasi now yang cukup rumit. Ya. Misalnya nih, dia excited. Aku mau jadi juara kelas, jadi aku harus belajar 3 kali seminggu. Nah, dia udah. Jadi kalau ada keinginan untuk menjadi juara kelas, itu bukan motivasi. Aku nggak mau kalah sama dia. Perasaannya bunyi, mewarnai nih pemikiran dia. Yang mendorong dia untuk, aku nggak mau kalah sama dia. Reaksi berpikir yang diwarnai oleh emosi akan memunculkan keinginan. Perilakunya menentukan target belajar, membuat jadwal belajar, aktif bertanya di kelas, rajin mencatat dan diskusi, komitmen untuk belajar, mendapatkan hasil belajar yang tinggi. Nah, jadi biasanya anak kalau saya tanya, kamu cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi insinyur. Insinyur apa? Insinyur sipil. Oke. Gimana cara belajar kamu? Ya kalau ada ulangan saja. Nah, nggak nyambung kan? Gitu. Berarti itu hanya keinginan yang belum dia rubah menjadi suatu motivasi. Dari mana dia bisa memotivasi? Ajak ngobrol. Yang udah kamu capai apa? Oh gitu. Kita tahu nih apa yang dia pelajari, kita ngerti. Iseng kita tanya. Oh kalau gitu, kalau ini jadi itu bagaimana? Misalnya dia mau masuk mesin misalnya. Aku pengen masuk mesin. Kenapa? Aku seneng motor. Oke. Kalau motor mogok yang kamu lihat apa awalnya misalnya? Kalau dia bilang businya. Oh, berarti dia ngerti. Memang dia senang dengan itu. Tapi kalau ya udah bawa ke bengkel. Nah, itu kan berarti dia bukan menyukai untuk mesin, tapi dia senang main motor atau dia senang menaik mobil, nyupir mobil. Itu cara kita membina dia. Jadi tapi kalau misalnya dia bilang saya senang mobil, oke, kalau kamu senang mobil, awali kamu cuci dulu tuh, mosok mobil kamu itu kotor, kamu belajar nyuci dulu dari bawah dulu, gitu. Terus kamu lihat mesinnya bagaimana. Itu nanti papa percaya kalau kamu tuh memang pengen jadi mesin. Gitu. Keinginan ini bisa berupa pencapaian prestasi sehingga perilakunya mengarah pada tujuan yang akan dicapai.
Dan melatih untuk selalu berpegang teguh pada komitmen. Jadi kalau dia sudah menyusun perilaku ini, menentukan target belajar, kita tinggal lihat jamnya. Jadi, cara kita mengajarkan dia untuk komitmen, kita tinggal lihat. Lah, kok kamu masih main WA sih? Kok kamu masih main games? Kalau lihat jadwal ini kan jam 4. Kamu akan belajar. Oh iya ya. Ingat ya, nggak usah diingatkan sama mama. Kamu tinggal lihat ini. Perilaku kamu diaturnya sama ini. Bukan oleh mama. Jadi belajar untuk komitmen dari apa jadwal yang sudah dia buat. Waduh, ini apa ya? Proses integrasi, reaksi, dan persepsi untuk memunculkan empati. Jadi empati itu adalah dia punya kebutuhan untuk menghasilkan sesuatu dan dia komit untuk apa yang sudah dia tetapkan. Karena dia harus berkorban, karena sudah komitmen bahwa saya akan belajar. Itu kita mengembangkan empati. Atau misalnya, dia berjanji sama ibu bapak. Yang kita persoalkan janjinya, bukan dia hadir dan tidak hadirnya. Kalau tidak salah, kamu janji sama mama papa, kita akan berangkat jam 5. Kenapa kamu baru datang jam segini? Coba kamu rasakan. Kalau kamu diperlakukan seperti kamu memperlakukan mama papa. Jadi yang kita persoalkan janjinya. Karena mau tidak mau, dia harus mengorbankan yang tadinya sedang ngobrol dengan teman-temannya, bersenang-senang, karena dia janji jam 5 sama ibu bapaknya, dia harus pulang. Itu komitmen. Melatih dia untuk menepati janji dengan teman-temannya, itu juga komitmen. Nah, kalau dia selalu berupaya untuk melakukan empati ini, untuk melakukan komitmen ini, maka empati akan tumbuh. Tapi kalau dia janjinya meleset terus kita tidak menuntut komitmen itu, barangkali dia akan loss dan dia tidak akan bisa mengembangkan bagaimana memahami kebutuhan orang lain. Kondisi ini akan membuat penyesuaian diri dia akan tidak berkembang. Barangkali itu ya. Oke, next kalau nggak salah sudah ya. Ya, terima kasih. Ini sepintas apa yang saya ungkapkan. Barangkali ada tanya jawab gitu ya, Mbak Isti, Ibu Isti. Bila ada yang tanya, silakan. Ya. Udah Pak Puji? Ya. Terima kasih Bu Indun atas pemaparan materinya. Silahkan Bapak dan Ibu orang tua barangkali ada pertanyaan yang ingin ditanyakan atau ada hal yang ingin didiskusikan dengan Ibu Indun, dipersilahkan. Saya Bu, Oh iya Bu. Monggo. saya Wiwin dari 7D Bu. Bu Indun, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Iya, Bu, saya kan kemarin terima hasil psikotes anak. Terus Ya. ada beberapa poin yang memang harus diperbaiki gitu kan, maksudnya harus ditingkatkan. Saya mau tanya, apa hasil itu boleh kita utarakan gitu atau kita diskusikan sama anak? Oh ini kekurangan kamu tuh di sini, ini yang harus kamu perbaiki. Itu boleh nggak Bu? Karena kan nggak tahu ya Bu, apakah itu hanya kita aja yang boleh tahu atau gimana ya Bu baiknya? Boleh Bu, boleh Bu. Boleh. Boleh. Oke. Karena dia sudah SMP. Dia kan orang-orang banyak kan ngomongnya gini kan Bu. Anak SMP itu lagi cari jati dirinya, makanya bandel-bandel gitu kan, seringkali ngomongnya gitu ya. Nah, justru jati diri itu kan dia tahu kesadaran akan dirinya. Okay. Jadi kesadaran dirinya itu artinya dia paham, saya ini siapa, apa kelebihan saya, apa kekurangan saya. Jadi kita bisa kasih saja Bu, dia suruh baca, ada yang kamu ingin tanyakan,
ini tentang pribadi kamu loh. Ya. Mama juga inginnya kamu mandiri. Saya inginnya kamu, mama nggak usah kejar-kejar kamu, misalnya gitu ya. Nah, sekarang benar nggak ini apa yang dibilang psikolog? Apa yang kamu nggak setuju dari uraian itu? Nah, itu Ibu diskusikan. Kalau mentok, ya Ibu tinggal balik ke kami untuk bertanya kembali. Ini maksudnya apa gitu. Tapi kalau enggak sih, Ibu selesaikan dengan anak itu gitu. Ya, boleh Bu. Jadi Ibu juga nanti kalau ini nih yang ini ya tingkah laku kamu ini ya yang diuraikan oleh psikolog ini yang kadang-kadang juga bikin mama jengkel. Nah gitu boleh Bu itu diungkapkan gitu ya supaya anaknya mengerti siapa ibunya, apa yang diharapkan ibu bapaknya itu dia paham. Sehingga kalau dia main dengan teman-temannya dia sudah mengatur yang mana dia akan lakukan dan diizinkan oleh orang tua. Hanya memang Bu, karena dia masih SMP, berarti dia butuh proses. Biasanya setelah SMP, ini SMA-nya mulai dia lebih terstruktur pemikirannya. Tapi kalau di SMP-nya itu di loss, di SMA-nya tetap nggak matang gitu. Oke Bu, Ya, makasih terima Bu. kasih Bu Terima kasih. Rin. Ya. Ya, terima kasih Bu. Ada lagi Ibu dan Bapak? Mohon bertanya Bu Isti, boleh? Boleh Ibu, Ya, silakan. saya Ibu Noni dari ibunya Naila Kantaruni 7A. Oke, ya. Gini Bu, mau tanya, bagaimana ya supaya anak lebih terbuka gitu dalam setiap permasalahan yang dialaminya? Soalnya supaya emosinya tuh belum matang banget gitu Bu. Jadi cenderung masih cuek gitu. Nah, mohon masukannya Bu. Terima kasih. Ya. Oke. Langsung saya jawab Bu. Langsung aja Bu Idun. Bu, kenapa bisa cuek? Ibunya banyak ngomong. Enggak Bu, saya cuek tuh misalnya dalam segi penampilannya mesti ayo sayang mandi, mesti disuruh-suruh gitu Bu, belum ada kesadaran sendiri gitu. Ya, terus ibunya ngejar-ngejar. Diingatkan terus Bu. Nah, anaknya capek Bu. Iya capek Bang. Ibunya capek nyuruh-nyuruh terus, gitu ya. Jadi maksudnya gini Bu, masalahnya kalau ibu seperti itu yang mengakibatkan dia semakin cuek. Jadi suruhan ibu itu sama dengan jam. Biarin aja, nanti juga mama suruh kan aku gitu. Jadi suruhannya ibu itu dianggapnya jam. Jadi dia tidak menyadari bahwa ini sekarang sudah jam 5, aku belum mandi misalnya gitu. Ini sudah azan, aku belum sholat gitu. Misalnya seperti itu, Bu. Itu satu, Bu. Terus kemudian yang kedua, kita harus berpikirnya anak ini butuh kita. Butuh orang tuanya. Jadi tidak mungkin seolah-olah dia tidak butuh, padahal dia sebenarnya butuh orang tuanya untuk dia bisa mengarahkan perilakunya. Nah, cuman dia mempunyai norma. Norma saya adalah norma sosial teman-teman saya. Coba deh Ibu tanya. Soalnya saya dulu membina anak-anak SMP, Bu. Mereka komentar, aku tahu Bu, ibu saya benar. Tapi saya juga nggak ngerti kenapa saya lebih ikut teman-teman saya. Gitu. Itu keluar dari kata-kata mereka. Ya karena saya waktu itu kan camping bareng mereka. Jadi mereka menganggap saya sebagai kakak gitu ya. Jadi mereka cerita seperti itu. Nah, untuk Ibu tahu, saya biasanya Ibu masuk kamar nggak? Nah, di kamar itu Ibu jangan banyak ngomong. Biarkan dia bercerita. Nah, nanti kalau dia bercerita, kita jadi tahu sebenarnya yang dimaui dia tuh apa. Gitu. Karena kalau misalnya Ibu ingin tahu, misalnya dia lagi ngobrol nih sama temennya, justru Ibu mau masuk ke kamar itu. Jangan. Itu nanti dia pasti komentar.
si ibu nih mau hearing aja, tak gitu kan? Pengen tahu aja urusan pemuda, gitu ya Bu ya? Benar nggak Bu? Kepo dan iya betul Bu, kepo dan apa? Iya saya kan punya privasi katanya Nah, gini. Aduh. betul Bu, Iya. itu. Jadi kalau ibu lihat dia sedih, ibu nggak usah ngomong, masuk aja ke kamarnya, ibu diam sampai dia mengeluarkan. Karena Jangan kalau ditanya dulu Bu, misalnya kenapa? nggak Oke. usah Bu. Ya. Jadi pengalaman ya kita waktu tsunami di Aceh gitu ya, kan anak-anaknya tuh stres berat kan melihat ibunya meninggal diambil sama air gitu kan, sama ombak gitu. Kita cuma duduk di sebelahnya sampai dia tenang. Nah, kalau dia tenang dia bisa ngomong. Tapi kalau ibu tanya-tanya, dia makin stres, Bu. Makin bingung, apa yang mesti saya omongin sih, ibu ini tribut aja orang lagi mikir. Nah, gitu loh, Bu. Ya. Ya, Bu ya. Oke, Bu. Ya, Bu, Rubah terima ya. kasih. Kalau ibu susah mau pakai selotip, Bu, mulutnya, Bu. Bercanda, Bu, saya. Iya. Ya, terima kasih, Bu. Ini atas sarannya. Ya, pagi. Ya, terima kasih Ibunya Naila. Ada lagi Ibu dan Bapak? Oke. Izin tanya Bu. Ya, Pak Adriansyah, mangga. Pak Adriansyah, ayahnya Adriansyah ya. Silakan Saya Pak. Adriansa Bu. Ayahnya Farel Muhammad Adriansa 7D. Ya, izin tanya Bu Indun. Ya, Pak. Ini masalah kita mungkin ya, masalah umum pandemi ini jadi agak kompleks Bu. Ya. Anak-anak nggak bisa keluar, nggak bisa main. Dia cuma dari main laptop. Terus pertanyaannya Pak? Keluar Bu, bentar. Mental ya. Terlempar. Ya, terlempar. Ya. Yang di chat ada beberapa Bu, 2, ada yang mau nanya? Ya. Ya, nah, mangga Pak. Udah masuk lagi. Suaranya Pak masih di ini Pak. Oh ya. Oke. Sorry. Nah, langsung saja Bu. Pandemi ini kan jadi anak-anak lebih banyak di kamar, di komputer, dan salah satu pelampiasan mereka itu ya mereka main game, apa istilah mereka itu mabar gitu Bu ya sama teman-temannya. Nah memang pertentangan saya sama istri saya, mungkin istri saya lebih ke akademik ya, dia membatasi sekali game gitu. Tapi kalau menurut saya dia main game dengan ketawa ngakak-ngakak sama temennya itu saya bilang udah biarin aja dulu. Nah memang masalahnya ya Bu ya relatif sekali seberapa lama, mungkin istri saya menganggap itu sudah terlalu lama, tapi menurut saya udah biarin dulu, dia udah bosan, udah capek belajar. Mungkin itu Bu indikasi atau apa ya yang bisa menunjukkan itu sudah terlalu lama untuk kita coba stop atau kita biarkan dulu, mungkin ada standar atau indikasinya gitu Bu Indun. Makasih Bu. Oke. Yang penting isi yang dia lihat Pak di games itu. Artinya kan bisa ada games yang permainan, ada yang teka-teki, gitu kan Pak ya. Nah kalau ini terkait dengan dia harus berpikir, seharusnya sih tidak apa-apa, gitu ya. Cuman yang harus dibicarakan dengan anak itu adalah kesehatan matanya. Jadi barangkali ibu bapak sepakat dulu, terus kemudian tapi tidak diatur jamnya, artinya dia yang mengatur sendiri jamnya, tapi itu didiskusikan. Misalnya kita kasih tahu dulu kesehatan matanya. Kalau kamu main games, itu bisa kena saraf. Saraf kamu yang akan terganggu. Barangkali itu yang harus diungkapin dulu. Sehingga kalau kamu mau main games atau kamu mau buka internet dan sebagainya, tolong kamu perhitungkan kesehatan mata kamu. Jadi janganlah 3 jam berturut-turut kamu terus-terusan main games. Misalnya seperti itu. Silakan kamu atur. Tapi ini Bapak Ibu harus kompak dulu. Gitu. Nah kemudian hal lain lagi, coba kamu cari di games itu yang bisa berkreasi. Misalnya,
Kalau itu perempuan, dia ada misalnya menu untuk masak. Dia coba, kita mensupport ke situ. Jadi akibatnya nanti dia main gamesnya mungkin cuma setengah jam, lalu dia ada ide, lalu dia melakukan aktivitas. Gitu, Pak. Jadi maksud aku adalah dari Google ataupun apapun itu ada beberapa suatu contoh aktivitas atau kreativitas. Nah, itu yang didiskusikan sama anak ini. Jadi pertama, barangkali kita persoalkan kesehatan mata. Jadi kalau anak itu pusing, kita harus hati-hati. Belum tentu dia pusing masuk angin, tapi karena matanya. Kemudian yang kedua, kita beberapa pasien saya, Pak, kalau udah datang, lalu dia orang yang bertahun-tahun mainannya games, itu biasanya oleh kami akan di terapi TFH dulu. Artinya diperbaiki dulu susunan sarafnya dulu. Baru dia diajak ngobrol, baru dia dikasih problem solving yang lain. Gitu. Itu yang kita harus kasih tahu. Jadi pertama yang harus didiskusikan dengan anak ini adalah kesehatan matanya dan kesehatan sarafnya. Nah setelah itu yang harus dikontrol adalah isi yang dia lihat gitu. Kalau dia untuk ketawa-tawa hiburan, menurut Bapak seperti itu oke-oke aja sih sebenarnya Pak. Saya juga setuju gitu ya. Tapi di sisi lain dia main game tapi berpikirnya juga jalan gitu. Itu barangkali yang harus dikontrol Pak. Baik, Oke, terima soalnya kasih memang banyak, daring Bu. sih Pak. Gimana Iya, benar, Bu. repot juga gitu loh. Kak, kasihan, Bu ya. Jadi saya Iya, pikir kayaknya itu satu-satunya hiburan dia. Dengan betul. dia ngobrol, interaksi sama temennya, ngakak-ngakak, wah udah lumayan lah saya pikir. Makasih banyak, Bu Betul. Idun. Iya, betul Pak. Itu juga menjadi pertanyaan kita ya. Tapi kalau bisa dia mengadu sesuatu yang berpikir gitu. Itu juga akan membantu. Ya. Baik, terima Ya. kasih banyak, Bu. Ya, Bu Indun, ini ada 4 pertanyaan yang di chat yang telah saya tuliskan. Barangkali bisa dijawab satu persatu. Ini dari Ibu Leni, ibunya Alia. Bagaimana cara memotivasi anak supaya memiliki cita-cita? Karena Alia ini ketika ditanya itu jawabannya nggak tahu terus gitu. Barangkali bisa langsung dijawab aja. Nah, selalu nggak punya cita-cita katanya gitu. Oke. Kalau masih SMP memang masih susah ya Bu ya. Jadi yang perlu Ibu kritisi adalah dia senang dulu dengan materi pelajaran. Jadi jangan dia tidak suka pelajaran karena gurunya. Tapi dia menyenangi dulu, dia suka dan tidak suka bukan karena gurunya mengajar, tetapi dengan materinya. Jadi barangkali Ibu bisa ajak berdiskusi, mengajak ngobrol tentang materi yang dia baca atau yang sedang dia pelajari. Harus senang dulu, Bu. Makanya saya bilang emosi dulu. Jadi Ibu bukannya, ayo kamu belajar, bukan. Kalau kita tahu, misalnya dia kelas 1, materi biologinya apa. Terus kita ajak berdiskusi tentang ini daun kenapa begini ya. Harusnya disiramnya pakai apa ya. Harusnya gimana ya. Ajak ngobrol. Jadi dia senang dengan ilmu pengetahuan. Nah kalau sudah seperti itu, misalnya kita lihat waduh itu COVID di Jember kok kayak gitu. Jember di mana sih Nak? Coba Nak, di mana coba? Kamu lihat coba di peta, di mana itu Jember? Gitu. Waduh itu di Makassar begini, waduh itu di Papua. Jadi pembicaraan-pembicaraan itu yang akan merangsang dia untuk senang, untuk bisa mencari tahu. Jadi jangan memotivasi dulu kalau dia belum senang, Bu. Dan akibatnya dia tidak tahu memang mana yang saya sukai dan mana yang tidak saya sukai. Akibatnya dia belum tahu cita-citanya. Tapi kalau Ibu mau kalau Ibu ingin tahu cita-citanya itu nanti Bu di SMA. Setelah SMA kelas 2, nah itu biasanya mulai muncul. Mulai anak-anak berpikir untuk cita-cita ke universitasnya. Ya Bu ya, jangan terlalu pagi, kasihan anaknya. Oke Bu.
Ya, next Bu Indun. Ada lagi pertanyaan ini dari mana ini Pak Puji tadi ya. Apakah anak SMP dan SMA itu perlu memiliki jadwal kegiatan dari mamahnya Afara, Ibu Leni? Gitu. Karena jangan-jangan hal ini kalau mereka memiliki jadwal kegiatan itu anak-anak menjadi tertekan. Nah, bagaimana sebaiknya Bu Indun? Ya. Jadwalnya itu yang membuat adalah anak itu sendiri. Jadi jadwalnya juga ada jadwal main, ada jadwal nonton film, ada jadwal untuk kalau dia sudah pacaran, ada jadwal tuh untuk pacaran misalnya gitu ya. Ada jadwal untuk organisasi. Jadi jadwalnya bukan jadwal belajar saja gitu. Jadi jelas. Kalau anak itu cuma belajar, hati-hati. Dari teori belajar juga ada yang disebut plateau. Artinya dia mau belajar setengah mati, tetap grafiknya datar. Tidak terjadi perubahan pengetahuan yang dia miliki. Jadi makanya dia harus melakukan suatu aktivitas di luar belajar. Dari situasi aktivitas di luar belajar, dia akan memperoleh belajar juga, Bu. Belajar bagaimana menghadapi teman yang cuek, menghadapi teman yang senang bergurau, menghadapi teman yang tersinggungan. Dia harus belajar itu, Bu. Gimana cara menghubungi itu? Kalau ibu mau ingin anaknya jadi pemimpin. Kalau anaknya mau jadi anak yang cuman pelaksana, ya mungkin dia suruh belajar terus nggak apa-apa. Tapi kalau untuk ingin menjadi orang itu pemimpin, tolong dia harus belajar bagaimana menyesuaikan dengan teman-temannya. Gitu. Ya, jadi jadwal perlu, tetapi tidak semuanya belajar. Ada belajar untuk berkomunikasi. Oke, Bu? Oke. Ya. Oke, next Bu Indun dari Ibu Ira, mamahnya Bu Fira, kelas 7F. Apakah hasil IQ itu ada pengaruh dengan situasi dan kondisi saat menjalani tes? Misalnya karena sedang tidak enak badan, Bu Indun lagi flu gitu ya. Ada, Bu. Makanya kami selalu menyarankan kalau mau tes psikologi, kondisinya sehat dan tidurnya cukup. Jadi kalau tidurnya nggak cukup, nanti berpengaruh dengan hasil tesnya. Gitu. Ada, Bu, pengaruhnya. Jadi barangkali ya mungkin perlu diulang lagi gitu ya. Atau bagaimana gitu. Oke. Ya. Oke. Next, Bu Indun. Ya. Bagaimana cara yang tepat menjadikan anak mandiri dan memiliki inisiatif sendiri untuk melaksanakan kewajibannya? Dari Keira, mamahnya Keira, ya. Cara yang tepat adalah memberi kesempatan yang harus dia lakukan. Saya butuh ada mencari alat-alat untuk prakarya. Saya tinggal minta uang sama mama dan saya pergi sendiri untuk mencari alat-alat itu. Itu berarti ibu memberi kesempatan dia untuk mengatur pemikirannya, langkah-langkah apa yang harus ia kerjakan. Oke? Jadi problem solving akan meningkatkan keterampilan dia di dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Oke? Jadi jangan sampai, sempat aku pernah lihat tuh di Tarbak ya. Jadi terus terang aku lihat anak-anaknya dikasih tahu harus membawa apa, dikasih taunya di jam pelajaran berapa, begitu anak-anaknya selesai sekolah, materinya sudah ada. Jadi ibu-ibunya yang membelikan. Itu tidak melatih, Bu. Itu berarti problem solvingnya tidak jalan. Lalu eksplorasinya nggak berkembang. Sayang, Bu. Anak Tarbak itu pinter-pinter. Ya, sayang banget. Saya sampai kemarin, ini anak kenapa IQ-nya nggak berkembang? Pasti ini banyak dibantu.
gitu. Saya sampai Nah, sampai kayak gitu dalam hati, aduh tarbak gitu loh. Gitu ya Bu ya. Jadi kasih kesempatan, jangan diambil kesempatan anak itu belajar. Jangan diambil sama ibunya, nanti ibunya yang jadi pinter, anaknya nggak pinter. Oke Bu. bahkan Oke. kalau offline itu ada yang tasnya ketinggalan di mobil, Bu Indun. Nah, Jadi nah itu, saya dulu sempat ya punya contoh nih. Sekarang dia jadi bagus. Jadi ya, ada anak yang ibunya bilang gini, saya selalu saya tanya, Bu, yang menyusun materi tasnya dia kalau mau sekolah itu siapa? Saya, Bu. Loh, kenapa Ibu? Kan dia yang mau sekolah. Kalau ya, enggak, Bu, nanti ada yang ketinggalan. Terus ya daripada saya bolak-balik ke sekolah lagi nganterin, terus saya tanya, kenapa Ibu harus bolak-balik? Saya bilang gitu. Ya kalau enggak kan anaknya dimarahin. Emang kenapa? Emang Bu Guru nggak boleh marah sama anaknya? Kan itu mengingatkan dia. Justru teguran guru itu akan lebih meresap pada anak itu karena itu di situ sekolah. Saya bukan disogok sama Bu Isti ya ngomong gini. Sama Bu Isti loh ya ngomong gini. Tapi itu fakta. Sampai ibunya tuh diingatkan sama temennya. Jadi teman saya itu teman ibunya juga. Terus ibunya diingatkan sama teman saya. Dengerin apa yang dikatakan Bu Indun. Sok katanya. Pasti beres anaknya. Bener Bu. Jadi anak itu ketinggalan, ya udah itu risiko anak itu. Sekarang dia buka butik dan dia bisa mandiri dan dia bisa menjual dengan sukses. ya. Itu dari SMP, aku ingat banget. Aku waktu itu masih di Cisangkui. Datang komentarnya itu. Pokoknya Ibu harus tertib. Aku bilang, kalau Ibu nggak tertib, anaknya nanti kebobolan. Aku bilang gitu. Oke, barangkali itu Mbak Isti. Bu Isti. Bu Indun, ini menarik nih. Apakah pembentukan karakter empati, kemampuan berekspresi gitu, jika dimulai saat ini, apakah kemungkinan berhasilnya cukup besar? Gitu, karena ibu ini berpikir bahwa mungkin hal tersebut sudah terbentuk sejak SD, namun ibunya masih merasa belum berhasil gitu. Nah, apakah ketika diperbaiki untuk saat ini, kedepannya ini akan si anak ini mungkin akan memiliki empati gitu, pembentukan karakternya akan cukup berhasil atau enggak? Ya, Bisa begitu Bu. Gini Bu, perkembangan manusia itu ada 2 masa sulit. Yaitu pada waktu anak usia 1 balita, yang kedua adalah masa remaja. Mumpung ini masa remaja, dia masih konflik. Dia masih konflik. Kita masuk. Takut pas dibuka takut ngejeblak. Jadi kalau nanti dia pemikiran kritisnya yang diajak bicara, nanti dia akan bisa tahu sendiri mana yang benar, mana yang salah. Jadi justru pada usia ini, pada remaja SMP ini, dia belajar mana yang benar dan mana yang salah. Nah, di situ dia akan belajar mengontrol perilakunya untuk menjadi benar. Selama kita memberikan masukan untuk supaya dia berpikir, dan kalau dia melakukan kesalahan ada konsekuensinya, dan dia tidak suka dengan konsekuensi yang negatif, dia akan menghindari untuk perilaku-perilaku yang tidak baik. Jadi justru pada SMP ini. Saya dulu keras Bu, sama anak saya, tegas sampai SMP. Begitu SMA itu aku agak longgar. Gitu. Karena dia sudah terbentuk. Justru SMP ini terbentuknya pribadi dia. Gitu. Untuk dia bisa sukses atau tidak. Oke Bu, jadi menurut waktu saya menerima judulnya dari Bu Isti itu, aku melihat oh ini benar. Kayaknya untuk SMP itu adalah awal, di mana dia belajar bagaimana menentukan yang benar dan yang salah. Gitu. Oke Bu. Ya, Bu Indun, 2 pertanyaan terakhir ya, karena waktu sudah hampir jam 11 ya. Yang pertama ini
masa seperti ini gitu dengan pembelajaran jarak jauh yang setiap hari anak itu menggunakan gadget gitu, lalu juga di sela-sela waktunya hanya bermain game online sendiri, bagaimana meningkatkan antusias anak-anak untuk bersosialisasi. Karena dengan kondisi seperti ini barangkali memang terbatas ya untuk kita berinteraksi sosial dengan teman-teman sebayanya khususnya gitu. Bu Indon yang pertanyaan pertama ya. Oke. Ya, itu dulu. Barangkali tadi kalau saya tangkap programnya Tarbak kan ada yang daring, ada yang tatap muka, offline gitu ya Bu ya? Ya, ke depannya Bu Indun. Kalau sekarang belum. Oh, belum. Ya. Barangkali ini kerjasama dengan guru ya. Jadi pada saat kita daring, guru harus berkreasi untuk memberikan pertanyaan yang mereka bisa berdiskusi di dalam Zoom. Barangkali itu akan atau yang kedua, guru perlu memberikan tugas yang barangkali tidak perlu paper and pencil, tetapi dia harus mengerjakan, mencari, mengerjakan, dan harus ada hasilnya, dan hasilnya difoto. Itu juga bisa. Jadi yang dikejar adalah tetap berpikirnya dan perasaannya. Jadi misalnya dia harus membuat sesuatu desain mobil misalnya, atau desain apa fisika dari fisika, tapi yang bisa yang tidak perlu harus ke laboratorium, tetapi justru dia membuat laboratorium sederhana dari rumahnya, dari bahan-bahan yang ada di rumah. Lalu hasilnya itu difoto dan itu dinilai oleh guru. Jadi dia tetap berpikir tanpa harus paper and pencil gitu. Itu barangkali yang ini kalau pertanyaan ini tampaknya perlu kerjasama antara guru dengan orang tua. Artinya gurunya harus membuat anak itu kreasi. Nah, untuk sosialisasinya kalau di dalam Zoom mungkin perlu ada sesuatu yang dia diskusikan. Kan ada satu room tertentu yang mereka harus diskusi dan mereka bisa mengungkapkan di dalam Zoom meeting yang besar, main room yang besar gitu. Itu barangkali itu Bu, kalau saran saya. Ya, pertanyaan terakhir Bu Indun dari ibunya Azkia kelas 7C. Apakah hasil psikotes itu merupakan hasil saat tes berlangsung atau akan berubah sesuai kondisi berikutnya? Dan bagaimana menciptakan komunikasi yang baik dengan anak remaja namun tetap memposisikan diri sebagai orang tua? Nah, itu barangkali Bu Indun pertanyaan terakhir ya. Untuk psikotes ini yang sesaat. Makanya kami ada sarankan. Sarannya konkret. Kalau saran itu dilakukan, insya Allah anak itu akan berubah. Jadi kami benar-benar misalnya mengatur belajar untuk tidak hanya kalau ulangan saja. Silakan banyak membaca buku. Nah, kalau membaca buku, mungkin orang tua yang melihat, yang membaca laporan itu sering mendiskusikan buku yang dibaca oleh anak itu. Ya, mungkin tidak usah harus sampai detail atau harus 1 jam, 2 jam, enggak. Cuman nanya aja sepintas, dia bisa jawab enggak? Berarti kalau dia nggak bisa jawab kan lama-lama dia malu. Makanya dia mau membaca buku gitu. Yang penting kayak gitu ya. Jadi psikotes hasilnya bisa berkembang. Artinya kapasitas intelektual IQ juga bisa berkembang. Jadi beberapa yang kemarin kami periksa dari Tarbak waktu seleksi, saya melihat ini karena cara belajar, problem solvingnya yang nggak pernah dibina dari anak-anak itu. Sayang banget. Ya. Karena kalau kapasitas intelektualnya tidak berkembang, bisa jadi perilaku dia sudah SMP, tapi perilakunya kayak anak TK. Nah, itu yang jangan sampai terjadi seperti itu. Oke? Yang kedua, apakah, apa tadi Bu? Komunikasi, menciptakan komunikasi yang baik dengan anak remaja, namun tetap Iya. sebagai orang tua ya. Bu, ibu-ibu dan bapak itu perannya tidak hanya sebagai orang tua. Ibu bapak itu sebagai orang tua, sebagai teman, ya, sebagai teman dan sebagai yang
meningkatkan prestasi dia. Jadi untuk anak remaja ini, karena tadi saya bilang kita berdiskusi, jadi kita memperlakukan dia sebagai teman. Bangga banget, Bu. Anak-anak kalau melihat ibunya bisa bersikap sebagai teman, itu dia lebih nurut, dia lebih mempertimbangkan dalam berpikirnya apa yang dikatakan ibunya. Percaya deh sama saya. Jadi jangan kita hanya mengatur. Misalnya menurut kamu bagaimana? Kalau kita punya argumentasi, kita harus tunjukkan kekurangan dan kelebihan dari argumentasi kita. Dan kita juga harus menunjukkan argumentasi anak ibu itu kelemahannya di mana. Atau dia harus menyebutkan kelebihannya emang apa sih yang kamu katakan tadi. Nah nanti baru dia pikir kan. Kalau kita nggak tanya itu kan dia nggak tahu. Jadi kita tanya, kamu argumentasinya itu, oke, Mama bisa terima, tapi Mama belum tentu bisa terima. Coba kamu jelaskan keuntungannya apa, nilai plusnya apa, biar anaknya mikir. Nah itu sikap kita sebagai teman. Ya. Tapi kalau misalnya dia pacaran sama siapa gitu yang aneh, kita sikapnya sebagai orang tua. Artinya sekarang kamu lihat teman kamu seperti itu. Betulkah kamu senang sama dia? Nah itu kita sebagai orang tua. Oke? Jadi Bu, jangan khawatir kapan saya jadi anak, kapan saya jadi orang tua, kapan saya jadi teman. Oke? Itu mudah-mudahan ya Bu, maaf kalau ada saya salah, dan mudah-mudahan yang saya berikan ini bisa bermanfaat buat Ibu Bapak. Terima kasih banyak Ibu Indun, terima kasih atas materinya, sharing dan diskusinya. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak orang tua siswa di rumah bisa lebih terbuka ya mengenai bagaimana mengubah pola asuh Ibu dan Bapak di rumah, bagaimana lebih banyak problem solving, lebih banyak berdialog, lebih banyak berdiskusi dengan putra-putrinya yang memang sedang beranjak remaja. Ibu Indun, terima kasih banyak, sehat selalu Ibu Indun. Ya, ya saya itu undur saja. diri ya Bu ya. Ya, terima kasih. Saya live ya. Oke, Ya. terima kasih. Ibu dan Bapak orang tua siswa kelas 7 SMP Taruna Bakti, demikian pemaparan parenting dari Ibu Indun. Saya kembalikan kepada Ibu Ira untuk acara selanjutnya.